Halo Sobat Intipers, kembali lagi bersama saya Tiara Iskandar Pratiwi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dan mengobrol mengenai jurusan apa, Kak? Jurusan Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Atau SPIG ya, Kang? atau SPIG. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tapi sebelum itu mungkin Akangnya boleh memperkenalkan diri dulu ya, Kang? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Firdaus. Saya dari Survei Pemetaan dan Informasi Geografis jenjang D3 di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Bandung pastinya. Nah, baik. Dengan Kang Fauzan. Fauzan ya? Iya. Nah, Kang, langsung aja ya. Mungkin pertanyaan pertama nih. Sebetulnya apa sih yang dipelajari di jurusan SPIG ini? Jadi kan sesuai namanya nih, Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Jadi di sini itu kita mempelajari ada 2 bidang keahlian. Yang pertama itu ada di bidang survei pemetaannya. Di situ kita mempelajari tentang bagaimana mengukur jalan, pokoknya pengukuran kebumian. Dan yang kedua itu di informasi geografisnya. Di informasi geografisnya kita mempelajari tentang analisis geospasial dan bentuk-bentuk kegeogeoan seperti geologi, geomorfologi, dan lain-lain seperti itu, Kak. Baik, jadi kalau bedanya dengan jurusan geografi apa, Kang? Bedanya kalau geografi kan itu lebih ke pendidikannya kalau yang di sini. Terus kalau yang kita ini ada yang di survei pemetaannya dan juga kita itu D3 kan ya, Kak? Iya. D3, jadi kita itu lebih ke prakteknya. Oh, Kayak gitu, Kak. Nah, Kang, kan biasanya kalau di satu jurusan itu suka ada mitos-mitos atau misalnya pandangan stereotip gitu ya. Nah, kalau di jurusan Akang apa sih pandangan atau mitos-mitosnya gitu? Oh, oke. Kalau di jurusan SPG ini mitosnya itu yang beredar itu banyaknya. Itu banyak yang bilang kalau jurusan SPG ini isinya laki-laki semua, cowok semua. Padahal enggak gitu. Padahal cewek-cewek juga bisa kok masuk jurusan ini. Contohnya di angkatan saya itu ada 20 orang. Di angkatan sesudahnya itu ada 25 orang. Jadi antara 20 sampai 25 orang itu ada ceweknya. Jadi jangan takut lah kalau cewek mau masuk ke jurusan ini. Jadi enggak semuanya cowok juga sih gitu. Jadi jangan takut aja sih. Kalau perbandingan cewek sama cowoknya berapa, Kang? Kalau perbandingan cewek sama cowoknya, kalau ceweknya itu 20 dan cowoknya itu kurang lebih 50-an. Oh, jadi selisihnya nggak terlalu tinggi ya, Kang? Iya, jadi cewek juga bisa lah ya? Gitu. Bisa, Kak. Nah, biasanya nih, Kang, kalau suatu jurusan itu kan ada konsentrasinya ya atau penjurusan gitu. Kalau di SPG ini konsentrasinya itu gimana sih? Oke. Jadi di SPG ini juga konsentrasinya ada 2. Jadi ada yang di survei pemetaannya dan juga ada di analisis geografinya atau geospasialnya. Yang pertama di survei pemetaannya itu kita ada apa namanya tadi? Konsentrasi ya. Konsentrasinya itu ada di pemetaan kadastral. Kalau yang di tanahnya. Terus kita juga ada yang di lautnya. Konsentrasinya itu ada hidrografi dan juga ada konsentrasi-konsentrasi lain untuk pengolahan datanya seperti manajemen terrain digital. Terus kalau di analisis geospasialnya kita ada konsentrasi di bidang remote sensing atau penginderaan jauh. Terus ada juga di bagian analisis sistem informasi geografisnya atau SIG gitu. Nah, jadi gitu ya, Kang, konsentrasinya. Nih, Kang, kan biasanya kalau mahasiswa itu nggak jauh dari yang namanya tugas-tugas ya, Kang, atau tugas kuliah gitu. Nah, biasanya kalau di jurusan SPIG ini tugas-tugasnya gimana aja sih ragamnya, terus tingkat kesukarannya gimana aja mungkin gitu. Oke. Jadi kalau di SPIG ini kan D3 nih, jadi tugas-tugasnya juga lebih banyaknya ke praktek. Oh, iya. Jadi menurut saya ada sih tugas yang susah, tapi kebanyakan tugas itu dikerjakan berkelompok karena kan kita ini di survei itu kalau kita nggak berkelompok atau tidak bergrup itu tidak akan jalan surveinya. Kalau kita sendirian, kalau yang megang rambu siapa nih, nanti ada yang megang alat siapa nih, jadi kita itu harus saling berkelompok. Jadi lebih mudah juga sih tugasnya kalau dilakukan bersama-sama kayak gitu sih Teh. Kalau tugas individunya biasanya ada nggak, Kang? Tugas individunya ada, tapi nggak sebanyak tugas kelompoknya. Seperti kalau kita itu ada di matkul kartografi, kita membuat peta itu sendiri-sendiri. Terus dikasih tugasnya hari itu, besoknya harus selesai kayak gitu sih susahnya. Jadi tugasnya paling harus memutuskan teamwork ya, Kang? Iya, betul. Kerjasama antar kelompok.
Nah, Kang, kalau dosen atau mata kuliah favorit Akang sendiri nih, ada nggak di jurusan SPG ini? Kalau dosen favorit banyak sih teh. Hmm. Banyak banget. Soalnya kalau di SPG ini tepatnya di Departemen Pendidikan Geografi itu banyak banget dosen mudanya. Jadi ke kitanya juga kayak ke Enak gitu temennya ya? gitu ya, enak banget kayak. Tapi ada sih satu dosen yang dari lulusan ITB, itu namanya Paisan. Itu dosen surveying, itu rame sih, seru. Apalagi kalau waktu materi atau mata kuliah hidrografi itu yang ke laut itu seru banget. Kalau matkul favoritnya, Kang? Matkul favoritnya itu tuh hidrografi. 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 Jadi kita itu ke laut untuk mengukur kedalaman laut. Praktek langsung ke laut, Kang? Praktek langsung ke laut, ke Pulau Seribu waktu itu. Mantap ya. Nah, Kang, Akang kan udah 2 tahun berarti ya 2 belajar tahun. di jurusan SPG ini. Nah, kalau tantangan-tantangan yang Akang rasakan selama berkuliah di jurusan SPG ini apa aja sih? Kalau tantangannya sih kurang lebih, kan karena saya dulunya IPS ya Teh ya. Jadi agak sulit juga untuk beradaptasi dengan hitungan-hitungan. Kalau di iya. survei pemetaannya itu kan pasti banyaknya ke hitungan jarak ataupun sudut. Jadi di situnya sih Teh sulitnya untuk beradaptasi dengan hitungan-hitungan kembali. Nah, ini Kang ada pertanyaan ini nih. Kan tadi Akang ngejelasin bahwa ada hitung-hitungannya juga. Berarti kalau jurusan SPG ini boleh dari IPA atau IPS, Kang? Oke. Jadi kan ada 2 aspek nih ya Teh. Jadi di kita itu buka untuk jurusan IPA ataupun IPS. Oh, jadi yang IPA yang IPS boleh masuk ke jurusan SPG Boleh ya, masuk Kang? ke jurusan SPG, tapi ya sulitnya kita harus beradaptasi kembali gitu kalau yang IPS seperti saya gitu. Nah, Kang, kalau sebaran alumninya biasanya kerjanya itu di mana aja sih? Atau mungkin prospek kerja dari jurusan SPG ini ke depannya seperti apa gitu? Jadi kalau alumni dari SPG ini kebanyakan itu ada yang di swasta, adapun yang di lembaga-lembaga negeri. Seperti kalau di lembaga negerinya itu ada di ATR BPN. ATR BPN-nya itu tersebar, ada yang di ATR BPN pusat ataupun ATR BPN yang ada di wilayah-wilayah seperti ATR BPN Bandung, Cimahi dan lain sebagainya. Terus ada juga yang di PT Pertamina, PT PLN, dan kalau di swastanya itu ada juga alumni kita yang membuat konsultan untuk surveying itu sendiri. Jadi bisa buka sendiri gitu ya? Iya, buka sendiri dia. Itu namanya itu PT Galatindo kalau ini. Terus ada juga yang di PT-PT lainnya seperti PT Geokal, PT Zenith, dan lain-lain banyak pokoknya di situ. Jadi ya kalau untuk untuk perusahaan pekerjaan ini jangan khawatir lah ya Kang kalau Iya, masuk benar. jurusan SPG karena banyak banget kan ya Banyak banget. lowongan pekerjaannya nantinya. Iya, selagi masih ada pembangunan, di situ masih dibutuhkan orang-orang Ya. SPG. Dan pembangunan pastinya bakal terus meningkat ya Kang. Benar Tuh. banget ya. Nah Kang, bagi sobat Intipers nih biasanya pasti bakal ada yang pengen ke masuk jurusan SPG ini. Nah, mungkin Akang bisa kasih tips-tipsnya ke sobat Intipers biar sobat Intipers nanti pas kuliah bisa survive gitu, terutama di jurusan SPG ini. Gitu. Jadi buat adik-adik SMA nih ya yang mau masuk SPG, kuncinya satu sih, kalian cepet-cepet buat daftar di pmb.upi.edu karena sekarang itu udah dibuka nih Teh jalur pendaftarannya. Kan kalau di SPG itu ada 2 jalur pendaftaran nih, ada yang namanya PPAD 3 Mandiri dan juga seleksi mandiri. Jadi di kita itu tidak buka SNMPTN dan SBMPTN gitu Jadi Teh. hanya 2 jalur ya Kang? Hanya 2 jalur. Dan udah dibuka ya? Dan udah dibuka nih Teh, yang PPA Mandiri D3 itu dibuka dari sekarang sampai tanggal 16 Maret. Jadi teman-teman langsung daftar aja dan ikuti di pmb.upi.edu tadi. Nah, jangan lupa berarti di pmb.upi.edu. Nah, Nanti ada panduannya di situ, Ya. panduan pendaftaran D3 Mandiri PPA gitu. karena nggak ngebuka SNMPTN sama SBM ya Kang. SBMPTN, Jadi benar. jangan lupa nih sobat Intipers. Iya, jadi pokoknya kuncinya itu sih. Dan jangan takut untuk berani mencoba sih. Yang IPS jangan takut ke jurusan survei gitu. Nah Kang, terakhir nih, kan mungkin Akang setelah lulus dari jurusan SPG ini ada harapan-harapan atau mungkin ada planning-planning yang udah Akang rencanakan itu mungkin bisa di-sharingkan kepada sobat Intipers.
Jadi kalau misalkan lulus tepat waktu ya, amin. Amin. Karena ini D3 ya saya, jadi saya kepinginnya itu langsung ke kerja dulu. Ya. Jadi kan sekarang itu lagi dibutuhkan banyak banget surveyor khususnya karena sedang mengalami kekurangan surveyor. Itu menurut survei dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi keinginannya setelah lulus dari D3 ini, saya ingin bekerja terlebih dahulu. Kalau nggak di survei, saya pengennya di penginderaan jauhnya ya, di 8 bagian penginderaan jauh. Terus baru lanjut lagi ke ekstensi ke S1 gitu. Oh gitu. Nah, Sobat Intipers, sekian aja perbincangan kita mengenai jurusan SPIG ya Kang, SPIG Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga apa yang kita sharingkan dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi.